Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahibatihi al-kiram wa jami' ummatihi min muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayyaman khususan wa lifadah kitab Syekh Shihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani Syekh Al-Allah Muhammad bin Nawawi al-Bandani al-Jabi al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin makalah yang ke-12 belum selesai ya. Sampai yang dalam kurung ya. Wa yudfinuna mautahum wa la ya'tabiruna. Udah ketemu Pak Eko? Udah. Kemarin makalah dari Hasan Al-Basri bahwa rusaknya hati itu karena 6 hal. Di antaranya orang yang sengaja berbuat dosa dengan harapan nanti mau tobat. Yang kedua, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, orang yang beramal tapi tidak ikhlas dalam amalnya. Yang keempat, orang yang wayaquluna rizqallah wa la yashkurun. Orang yang menikmati rizkinya Allah tapi ia tidak mau bersyukur. Yang kelima, wa ma yurdawna bi qismatillah. Orang yang tidak ridho dengan rezeki pembagian dari Allah. Nah, sekarang yang ke-6. Wa yudfinuna, dan ia menguburkan, memakamkan mautahum, orang yang meninggal di antara mereka. Wala ya'tabiruna, tetapi mereka tidak mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Kadang malah ngukur jenazah ya sambil ketawa ketinggi ya. Sambil selfie. Apalagi kuburan di perkotaan itu enggak ada serem-seremnya ya. Di Budi Dharma itu tukang gali kubur sambil nunggu pasien. Apa bahasanya? Pasien apa Pak bahasanya? Yo malah pada main kartu, main remi. Kadang ada orang sengaja jalan-jalan atau sengaja malah datang buat makan bakso, makan mie ayam. Nggak ada serem-seremnya. Kalau di daerah kan kuburan itu kan kesannya serem ya. Pohonnya gede-gede, lewat kuburan aja kadang bulu kuduk langsung pring-pring. Di sini kok jelas. Malah buat pacaran malah kadang. Nah, ternyata kata Imam Hasan Al-Basri yang menyebabkan hati itu jadi rusak, orang yang sering melihat orang dimakamkan tapi ia tidak mengambil pelajaran bahwa hari ini kita takziah, bisa jadi besok ganti di takziah. Artinya la yatadzakkaruna, mereka tidak mengingat lil mauti, kematian. Gak ingat mati. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabr, sesungguhnya alam kubur, bukan kuburan ya. Kuburan dan alam kubur kan beda. Kalau kuburan itu ya bisa kita lihat ya. Tapi kalau alam kubur itu termasuk alam gaib yang wajibnya kita imani. Innal qabra, sesungguhnya alam kubur itu awwalu manazilil akhirati, awal dari akhirat. Kalau ibarat pintu gerbangnya akhirat.
Fa in naja, kalau ia berhasil atau selamat di alam kubur itu, fa in naja minhu, kalau dia seandainya selamat dari kubur itu, fama ba'dahu, maka perjalanan sesudahnya aisaru minhu, itu lebih mudah. Ibarat orang lomba, ini babak pertama dan ini babak yang terberat. Kalau ini bisa terlewatkan, maka kesononya semakin mudah. Nah, itu maksudnya. Ibarat ya tadi ujian. Nah, ini ujian di babak pertama, kalau ini lolos, kesononya mudah. Wa illam yanju, dan seandainya tidak selamat minhu, dari alam kubur itu, fama ba'dahu, maka yang sesudahnya asyaddu minhu, itu akan lebih berat. Maka disebutnya kubur itu raudhah mir riyadil jannah atau hufrah min hufarin niron. Seringnya kan kalau mendoakan orang meninggal kan, ya Allah jadikanlah kuburnya itu raudhah mir riyadil jannah, taman dari bagian taman surga, dan jangan engkau jadikan kuburnya itu lubang dari bagian lubang neraka. Dan ternyata dalam hadis ini kuburan itu pokoknya ujian awal. Kalau ini berhasil lolos, maka kesononya semakin mudah. Tapi kalau ini gagal, ya wis akan semakin berat. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Diriwayatkan oleh banyak para perawi hadis. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lil mauti, bahwa sesungguhnya dalam kematian itu faza'an, mengagetkan. Kita asal dengar kabar berita orang meninggal kan kaget, loh perasaan kemarin baru ketemu masih sehat, seger. Apalagi misalnya kalau habis ketemu langsung, nggak lama tiba-tiba meninggal, waduh, tambah kaget. Fa'idha ata, maka ketika ada kabar, ketika datang ahadukum, salah satu di antara kalian, wafata akhihi, meninggalnya saudaranya. Kalau ada info tentang kematian saudara kita, falyaqul, maka bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau yang meninggal bukan orang Islam gimana? Kayak Pak Yoko, bosnya meninggal, dikabari bos meninggal, ucapin innalillah kok enggak? Iya, umpama baru dikabari, atau mungkin dia itu teman baik, tetangga, kebetulan memang agamanya beda, terus ada kabar si fulan meninggal, kita ucapin innalillah enggak? Kata Pak Yoko enggak. Saya waktu kemarin ngucapin enggak Pak Yoko? Enggak. Kan bosnya masuk enggak? Oh, enggak ngerti. Gimana Pak Haji? Kalau non muslim Pak Haji? Enggak usah. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan doa. Kalau bukan doa, maka boleh diucapkan ketika mendengar kabar duka apapun agamanya. Karena ini bukan doa. Lah kalau doa nanti yang selanjutnya itu doa. Lah itu nggak bisa. Karena yang bisa didoakan itu adalah orang yang seagama dengan kita. Mobil kalangi. Motor. Makanya motor Pak Yoko.
Kalau ucapan sebatas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun itu bukan doa. Maka boleh kita ucapkan ketika mendengar kabar duka walaupun agamanya berbeda. Lah yang doa, nah ini yang tidak bisa. Karena ada dalam ayat Quran tapi yang menjadi doa Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampuni ya Allah, ampuni kami, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, alladzina sabaquna, yang telah mendahului kami, artinya sudah meninggal, bil imani dengan membawa iman. Lah kalau yang tidak membawa iman ya tidak perlu didoakan. Tapi kalau ucapan innalillah itu bukan doa, maka boleh diucapkan walaupun yang meninggal itu orang yang berbeda agama. Lah kalau yang selanjutnya itu baru doa. Allahumma qatubuhu. Allahumma ya Allah uqtubuhu. Catatlah untuk orang yang meninggal itu indaka di sisi Engkau fil muhsinin, termasuk golongan orang-orang yang baik. Waj'al, dan jadikanlah kita bahu catatan amalnya fi illiyin, dalam posisi atau derajat tertinggi. Ini doa ini. Wahluf akibahu fil akhirin. Wahluf, dan jagalah akibahu, anak keturunannya, fil akhirin, di kehidupan berikutnya. Artinya selain kita mendoakan yang meninggal, juga kita doakan keluarganya. Maka dalam doa sholat jenazah kan yang pertama baca Fatihah, takbir pertama, takbir kedua salawat, takbir ketiga doa, takbir keempat doa. Lah di takbir yang keempat itu kan doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Yang ringkas itu, kalau mau dipanjangin ya monggo. Lah itu Allahumma ya Allah la tahrimna, jangan engkau halangi ajrahu, pahalanya, wala taftinna, dan jangan engkau timbulkan fitnah ba'dahu, setelah kematiannya. Karena betapa banyak begitu orang tua meninggal timbul apa itu? Fitnah. Fitnah itu bukan berarti kok dituduh, bukan. Fitnah itu dalam artian, dalam terminologi bahasa Arab itu enggak begitu. Kalau dalam terminologi bahasa Indonesia, fitnah itu kan kita menuduh orang lain melakukan satu perbuatan yang tidak dilakukan. Itu namanya fitnah. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu fitnah itu artinya nggak begitu. Fitnah itu apa itu? Gonjang ganjing, apa sih namanya? Umpama bapaknya meninggal, terus anaknya, kakaknya, adiknya pada berantem rebutan warisan. Nah itu namanya fitnah itu. Apa itu namanya? Geger. Oh yo, lah fitnah itu geger itu. Kalau bahasanya doa ini wala taftinna ba'dahu, jangan engkau timbulkan huru hara gegeran ba'dahu, setelah kematiannya. Karena kan banyak ya, bapaknya meninggal, anak-anaknya pada rebutan warisan, sampai bacok-bacokan, sampai bunuh-bunuhan. Nah itu yang disebut fitnah, itu maksudnya. Kalau fitnah bahasa kita itu kan kita nuduh orang yang tidak dilakukan. Nah itu fitnah dalam arti bahasa Indonesia. Kalau fitnah dalam bahasa Arab itu malah nggak begitu. Ya tadi huru hara. Apa itu? Wes pokoknya geger, ribut, ribut nama orang. Pak Satam ribut itu. Dulu awal kira ribut itu nama bohongan asli. Lah fitnah itu artinya itu loh maksudnya. Lah dalam doa itu kan wala taftina ba'dahu, ya Allah jangan sampai setelah sepeninggalnya orang tersebut ada timbul
gegeran antar keluarganya. Kadang juga bapaknya orang baik-baik, ya mungkin walau alam anaknya entah mungkin karena urusan warisan jadi gegeran. Nah itu jangan sampai, maka doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Rawahu at-Tabrani. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Waruya dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, man siapapun sami'a yang mendengar bimauti muslimin, dengan kematian orang Islam, fada'a, maka hendaknya ia berdoa lahu, untuk orang muslim tersebut, bi khairin, dengan doa yang baik. Yus minimal Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan yang punya diganti ha, Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau enggak jelas Laura, lanang ora wadon ora, doanya gimana? Kalau wafir lahuha warhamha gitu. Kadang ini mohon maaf ya, di daerah sini ini kadang kalau ngedoain atau kirim doa itu menurut saya kok terlalu ribet. Li walaha walahu walahum, ya Allah, ribet amat sih. Domir itu cukup satu saja. Ikan kadang sering denger ya di sini loh. Iya. Dulu saya yang pernah saya tahu siapa ya? Mbak Slamet siapa yang kau ya? Yang dulu yang imamin tahlil siapa? Gitu saya tahu, ya Allah ribet amat, li walahu walaha walahum, wasyah ribet amat. Cukup satu walahum udah mewakili semua. Lah assalamualaikum, kum itu artinya kan domir untuk kalian laki-laki banyak. Lah itu kan cukup mewakili, walaupun itu yang disebut 1, 2, 3 laki perempuan tetap assalamualaikum. Lah kalau ngikutin domir kayak begitu, ini namanya kan takbir atau yang sudah umum. Takbir umum artinya yang sudah dipaham orang, walaupun domirnya tidak pas juga mengapa. Misalnya, lah kalau assalamualaikum, nah kalau saya ngucapin ini kan laki-laki semua, bener assalamualaikum. Lah kok jawabannya perempuan semua? Kalau ngikutin yang ngeli walahu walahuha tadi ya assalamualaikum, nah jadinya kalau 1 assalamualaikum, kalau 2 assalamualaikuma. Wah ribet amat ya. Kalau saya sendiri assalamualaiya, kalau banyak untuk kita assalamualaina. Tapi kalau ini sudah umum, udah dipaham orang, ya wis assalamualaikum. Nah ini kadang orang kalau itu mimpin tahlilan, kalau nggak salah saya pernah dengar itu. Di sini mau di mana pokoknya saya di sini kayaknya ya seingat saya dulu. Yaitu li walahu walahum walahunna, ya Allah repot aku jadi 1 aja walahum beres. Oh gitu ya, biar jadi panjang, biar kelihatannya lama gitu ya. Biar paseh gitu ya, kelihatannya paseh ya. Man sami'a bi mauti muslimin fada'a lahu bi khairin. Kalau kita mendengar kabar ada seorang muslim yang meninggal, maka doakan dengan kebaikan. Lah kalau kita tahu orangnya itu enggak baik, wong yang mati itu musuh politik kita. Iya sama kayak gitu loh. Biasanya kalau selesai sholat jenazah itu biasanya kan jamaah mohon kesaksian bahwa almarhum ini orang baik. Iya kalau Arabnya kan min ahlil khair, khair. Ini aku orang baik, baik. Tapi kalau kita tahu, yakin tahu kita tetangga nama dia itu tahun-tahunan, tahu wataknya dia kayak apa. Nah iya, kita tahu itu kesehariannya orang itu kayak apa. Pokoknya tetangga kanan kiri depan belakang dimusuhi semua. Pas dia meninggal disolatin. Nah kebetulan ustadznya dari luar kan nggak kenal ustadznya Pak Haji. Mohon kesaksian para jamaah, apakah ini orang baik? Mulut baik tapi hati dongkol gitu.
Balon udah 60 belum bayar ya. Asal Mas galon udah berapa? Ntar. Udah ngumpul 60 galon belum bayar mati. Kira-kira ketika disolatin itu ustadznya nanya, baik. Ayo. Ini termasuk pembohongan publik apa enggak? Mati udah baik kali ya. Pakai kali. Nah, itu kalau kita jujur kita tahu ya kan. Jadi bohong gitu jadinya. Baik kali dah. Lah, Aja baik kali ya. baik. Palsu. Kesaksiannya palsu ini. Terakhir kali baik. Hari terakhirnya baik kan. Ya kita berhusnudzon Pak Ji ya, siapa tahu ya. Siapa tahu dia udah wasiat ke anaknya, nak ini utang galon 60, utang rokok 2 slop. Anaknya juga kesel. Paling tidak ketika dia udah mati kan udah gak bisa. Oh iya kan, iya. Kalau udah mati ya baik lah ya, daripada hidupnya nyusahin kan lebih baik mati. Ya tetap kita doakan Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nanti begitu 40 hari dia meninggal, gambarnya dicetak, kita ikut hadir di bagian atu-atu. Begitu lihat gambarnya. Orang ini inget lagi. Ya paling tidak ketika dia meninggal kita udah berhusnudzon, kata Pak Ji Amar, husnudzon aja Pak Ji ya, prasangka baik. Mungkin akhirnya dia kayak sinetron Indosiar itu. Sinetron Indosiar itu asal mau mati kan pokoknya baik ya, biar mabuk, judi, istri ditendang-tendangin kayak apa, ntar kalau udah habis biasanya maafin ya mak, langsung la ilaha illallah. Baik kan, iya langsung opik nyanyi tenangkanlah. Baik lah ya. Lah bagi kita yang mendoakan, bagi kita yang mendoakan baik tadi loh. Kataballahu lahu ajra man adahu hayyan. Kataballahu lahu, Allah mencatat lahu untuk orang yang mendoakan ketika dengar kabar saudara muslim meninggal. Ajroman adahu, pahalanya orang yang menengok dia hayyan saat masih hidup. Ketika masih hidup, ketika sakit, kok yang nengokin 1000 orang, oh berarti 1000 pahala kita dapat. Kalau nggak ada yang nengok, wong tetangganya pada kesel semua. Begitu dikabari di grup misalnya, mohon doa dan bantuan pada bapak-bapak, bapak ini sakit, langsung tetangga bales WA sih enggak, cuman artinya syukuri. Alhamdulillah. Aman. Kataballahu lahu ajroman adahu hayyan, maka Allah akan memberi pahala pada orang yang mendoakan saudara muslim yang kematiannya kita dengar kabarnya, wa syayya'ahu, dan mengiringnya maitan saat ia sudah meninggal. Kalau yang ngiring banyak berarti kan pahala kita juga ikut banyak. Makanya orang-orang hebat, orang-orang alim itu ketika wafat, dulu cerita siapa ya? Nur Ali atau siapa ya? Oh, kalau yang baru sih, kalau Gus Dur masih bisa dilihat di YouTube-nya ya. Itu orang mau nyolatin keranda ya, kayak lautan orang. Nah, ketika kita mendoakan di situ, yo kita ikut dapat pahala sebanyak orang yang hadir di situ. Makanya ketika orang-orang hebat meninggal, yo pada takziah, yo aslinya kemanfaatan pahala itu selain untuk almarhum ya untuk kita sendiri juga. Ketika kita mendoakan Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, maka orang yang saat beliau almarhum ini sakit, ya pahalanya kita dapat.
Kemudian saat dia meninggal, sebanyak orang yang nganter ke pemakamannya, kita yang ngedoain juga. Berarti ya, pahala bukan hanya untuk yang kita doakan, tapi juga kembali kita yang mendoakan. Rawahu ad-Daruqutni, hadis riwayat Imam Daruqutni. Ini yang menjadi dalil kalau dengar kabar ada orang meninggal yang muslim, ya minimal kita mendoakan. Kalau nggak bisa Allah ya Allah ampuni almarhum. Paling enggak kalau kita ke jalan ada bendera kuning kok tulisannya innalillahi, berarti kan yang meninggal muslim ya. Ya wes kita doain Allahumma warhamhu. Atau kalau kita nggak tahu ya yes ya Allah ampuni almarhum atau almarhumah. Minimal. Titik. Wal maqalatu salisata asyarata, maqalah yang ke-13. Qala aidan, berkata lagi, yaitu Hasan al-Basri, man siapapun arada dunia, yang menghendaki dunia, wahtaroha dan lebih memilih dunia, alal akhirati dibanding akhirat. Orang yang memilih dunia dan meninggalkan akhirat. Kalau kita ya sebisa-bisa mungkin ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia ya kita kejar, akhirat ya kita cari, dua-duanya. Ya kalau syukur-syukur dua-duanya dapat. Ya kalau dunianya seandainya nggak dapat, masih ada harapan akhiratnya. Ya syukur-syukur dunianya dapat, akhiratnya dapat. Wes itu yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah kalau seandainya ada orang yang hanya nguber dunia, akhiratnya belas sama sekali, aqabahullahu, Allah akan menimpakan kepada orang tersebut bisitti uqubatin, dengan 6 siksaan. Salasun fid dunya, 3 di dunia, wa salasun fil akhirati, dan 3 di akhirat. Amma salasatul lati hiya fid dunya, adapun 3 yang di dunia. Ini bagi orang yang memilih dunia dan melupakan akhirat. Namanya lupa ya sama sekali. Padahal dia Islam yang nggak pernah sholat. Kalau dia si mas nggak sholat, wah sibuk. Kerjaan saya banyak. Kan subuh wah subuh udah berangkat. Zuhur waduh lagi banyak-banyaknya kerjaan. Asar apalagi, maghrib Isya walah belum pulang. Wah wes las sama sekali. Las sama sekali wes. Kalau yang kayak begini ini gimana? Lah iya, kalau memang dia berhasil kaya masih mendingan lah ya, ngerasain nikmatnya dunia. Lah kalau nggak berhasil kaya, wes blangsak dunia akhirat. Ya kalau berhasil kaya kan alhamdulillah lah ya. Nah iya udah dapat duluan. Amma salasul lati hiya fid dunya, adapun 3 hal yang ditimpakan Allah ketika dunia. Yang pertama, fa'amalun, angen-angen, hayalan. Kalau amalun pakai ain itu artinya amalan, perbuatan. Tapi kalau pakai hamzah amalun artinya hayalan. Laisa lahu muntaha, yang tidak ada habisnya. Ngayal, ngitungin jikalau seandainya apabila seumpama, wah siapa tahu proyek sono tembus, sampai dibela-belain bikin proposal, ada sempet sholat nggak sempet. Diajak puasa, waduh kerjaan saya banyak, ntar kalau saya puasa terbengkalai pekerjaan. Padahal pekerjaan cuma bikin proposal tembus enggak. Wah wes, angel. Ruwiyah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ruwayat diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah membuat perumpamaan al insana manusia wal amala hayalan wal ajala dan ajal. Rasulullah membuat perumpamaan tiga komponen. Yang satu manusia, yang kedua hayalan, yang ketiga ajal, kematian. Apa perumpamaan? Famasalal ajal, Rasulullah mengumpamakan ajal itu ila janibihi, ke samping orang. Wal amala amamahu, sementara amal itu, angan-angan itu di depannya. Ini loh, ibarat orang itu lari, kematian itu ada di samping. Ngejar bersama kita terus, cuman kita nggak ngeh. Sementara cita-cita, angan-angan ada di depan, kita kejar. Nah iya kan. Sementara kanan kiri kita ini Israel udah nunggu siap, nunggu perintah. Sementara angan-angan kita di sono jauh. Nah itu Rasulullah menggambarkan begitu tuh. Fabaina huwa yatlubul amalu amamahu. Maka orang itu akan mencari atau mengejar al-amal, angan-angan atau hayalan amamahu, yang ada di depannya. Atahul ajal, padahal bisa jadi ajal yang di kanan kirinya itu faktal wajahu, langsung nomplok. Kita lagi sibuk angan-angan tadi itu, dikalau ampama upah seandainya lagi sibuk, tiba-tiba ajal yang di samping kita pluk, wah selesai. Selesai. Itu ain tazau, artinya mencabutnya. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Rasulullah membuat perumpamaan bahwa angan-angan hayalan kita itu di depan, sementara ajal kita di samping. Lah kita kan larinya kayak kuda, tutup pakai ini. Kuda itu kan tutup pakai begini kan, jadi nggak lihat samping, lihatnya ke depan aja. Padahal secepat kita lari, ini ajal terus ngiringi terus. Ngejar sono. Waruyat dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala kam min mustaqbilin yauman la yastakmalu. Kam min mustaqbilin, betapa banyak orang yang punya harapan di depan, yauman, di satu hari, la yastakmiluhu, ternyata tidak bisa menyempurnakannya. Maksudnya begini, betapa banyak orang itu yang hari itu harapannya yo bisa hidup, ternyata baru setengah perjalanan mati. Wa muntazirin godan, wa muntaziri godan, orang yang menunggu besok, layak luhu, ternyata yo enggak nyampe besok. Untuk nyampe besok saja kita nggak tahu, jangankan nyampe besok ya, untuk sampai hari ini saja. Hari ini tanggal berapa ini? 13. Kalau hitungan Masehi itu kan tanggal 13 itu kan habisnya jam 00. Untuk sampai jam 00 lagi kita nggak tahu ya, nyampe apa enggak. Tapi angan-angan kita, khayalan kita, bayangan kita itu kan panjang, jauh. Makanya sampai orang pada asuransi itu kan bayangannya kejauhan. Ya bagus sih, ya bagus ya buat siap-siap ya. Aku ya tekan. Kadang kalau di TV ada membangun Indonesia Mas 2045. Iya kalau nyampe situ 2045 masih lama loh. Ini baru 2024. Masih lama. Lah iya masih berapa tahun lagi? Wis mbok kira-kira nyampe mau enggak? Lau nadhartum ilal ajali, seandainya kalian memperhatikan ilal ajali, ke ajal, wa masiruhu wa masirihi, dan perjalanannya
perjalanannya ajal. Wong ajal itu ada di samping kita. Cuman kan kita nggak ngeh. La abghatun, maka engkau akan membenci al amala, hayalan, wa ghururahu, dan tipu daya hayalan. Rawahu ad-Dailami. Yang pertama, yang kedua wahirsun, serakah. Ghalibun laisa lahu qanaah, ghalibun yang menguasai. Laisa lahu qanaah, yang tidak ada baginya qanaah, sifat nerimo. Orang kalau jiwanya udah dikuasai dengan keserakahan, nggak ada puasnya. Nah, gitu loh gampangnya. Wahirsun ghalibun laisa lahu qanaah. Orang kalau sifat karakternya serakah, rakus, nggak ada kenyangnya. Makin dikasih banyak malah makin serakah. Kayak orang minum air laut katanya ya. Saya belum pernah, cuma hanya katanya air laut itu makin diminum makin aus katanya ya. Lah asin kan makin kering kan tenggorokan ya. Fal hirsu, maka sifat serakah itu yaslubu, bisa merusak fadhailan nafsi, keutamaan diri. Apapun status sosialnya, kalau ia punya sifat serakah, kehormatan dirinya hilang. Walaupun dia disebut tokoh di situlah, ustadz, kiai, habib, mas, tapi kalau serakah, wes kemuliaan dirinya hilang. Kadang ya, kadang yo apa namanya, masalah sepele kayak kita lagi selamatan gitu. Biasanya kan tuan rumah ya memang nyuruh ya, ayo pak masukin. Cuman kadang masuk, ayo sini semuanya angkut. Lah kalau memang dia di rumah itu keluarganya banyak, itu namanya semangat. Lah kalau di rumah cuma sendiri berdua sama istri umpama, begitu membawa udah deyeng begitu naruh di rumah, istrinya buka, nggak ada yang selera. Akhirnya khusyuk, itu kan serakah. Biar dia ustadznya, biar dia habibnya, biar dia tokoh masyarakatnya, kalau dilihat jamaahnya, yuk, pisang standar masuk, diundang sih diundang kalau nggak ada yang lain Pak. Jadi cuman kan orang lihat kan, walah, udah diwalain orang, apalagi kalau diprek kan malah bahaya lagi. Hilang kemuliaan dirinya, hilang. Wa yamna'u, dan mencegah minat tawafuri alal ibadah. Orang yang serakah itu akan terhalang kesempurnaan. Tawafur itu kesempurnaan alal ibadah, dalam ibadah. Karena serakah nguber tadi itu sampai sholat aja yang ambil yang wajib-wajibnya, kalau perlu masih diminta diskon. Waya ba'asu alat tawarrud fi syubhat, dan menimbulkan alat tawarrud, terlilit fi syubhat, dalam masalah syubhat. Wes orang kalau serakah mbok halal mbok haram, asal pokoknya jadi duit, sikat. Karena berasal dari sifat serakah. Walaysa lil harisi ghayatun maksudatun yaqifu indah, dan tidak ada bagi orang yang serakah itu ghayatun, mentok, selesai, maksudatun, yang dituju, yaqifu indah, yang ia berada di situ. Artinya enggak ada titik, masih koma terus, uber terus. Wala nihayatun, dan tidak ada tujuan mahdudatun, yang tertentu, yang kenau biha, yang ia bisa terima. Terus pokoknya enggak terima. Berapapun yang didapat, ia masih kurang terima. Misalnya sehari dapat 1 juta, wah ini coba kalau 1,5 juta, nyari ceperan lagi. Begitu dapat, wah coba kalau 2 juta, nyari lagi. Akhirnya nggak tidur, begitu umur 35, bandanya banyak, dia udah penyakitan.
Nah, kerjanya begitu. Begitu umur 35 penyakitan 36 mati. Duitnya banyak, istrinya masih cakep. Wah. Wah. Enggak, ya? Enak dulu. Lah iya. Lah iya kan beruntung yang nemu Pak Ji. Rezeki nombok. Dia kerja mati-matian dari sebelum nikah umpama kan. Wis sampai sungsang sundel. Kalau orang Jawa bilang apa? Kayak gabah diinteri. Oh iya. Kalau orang dulu kan kayak gabah diinteri, beras digini Pak Ji. Wis diayak, wis buh lah pokoknya. Wal kedua, mbok sepatu, mbok sendal, mbok kodok, mbok kadal, mbok guling, mbok bantal, langgar kontal ya dianggap halal. Oh, orang ngerti Pak Ji. Itu artinya orang yang sangat serakahnya itu loh, sampai nggak perhatiin dirinya, kesehatannya. Wes pokoknya mau diajak jalan-jalan, wah jalan-jalan biayanya sekian, ngabisin duit enggak? Kalau saya itu begitu saja. Wah iya, udah mati belum Ramen? Enggak. Kerja, siang kerja malam tukang bakso. Wah iya. Siang kerja malam tukang bakso. Akhirnya orang mati dah. Lah iyalah kalau memang dia dituntut kebutuhan ya enggak masalah. Lah ini kadang kan karena keserakahannya itu. Siang kerja malam tukang bakso. Li'annahu idza wasala bil hirsi, karena sesungguhnya idza wasala ketika orang itu berada bil hirsi dalam keserakahan, ila ma amala dari sesuatu yang ia apa itu bayangkan atau apa itu tadi hayalkan, aghrahu dzalika, maka itu sesungguhnya menipu dirinya bizyadatil hirsi, dengan semakin bertambah serakah wal amali dan berhayal. Pokoknya semakin diuber malah semakin nambah serakah, nambah ngayal terus, nggak peduli kesehatannya. Wah, repot ya. Wa illam yasil, kalau nggak sampai atau nggak berhasil, ro'a ia melihat idha'atul ghina. Bener ya? Menyia-nyiakan kekayaan, lauman dengan celaan, wasoro dan jadilah bima salafa dengan yang berlalu, min rojaihi dari harapannya, absatu amalan lebih luas daripada hayalannya. Pokoknya orang serakah tidak ada bagus-bagusnya. Yang ketiga, wa uhidha, dan dicabut minhu dari orang tersebut, apa yang dicabut, halawatul ibadati, enaknya, nyamannya beribadah. Ketika ia ibadah nggak ada rasa nikmat sama sekali, nggak ada nyaman sekali, yang diuber dunia saja. Litasyahulihi anha, karena kesibukannya yang tadi itu ngejar hayalannya ini. Itu tiga yang ditimpakan bagi orang yang mau berdunia dan sama sekali lupa dengan akhirat. Wa ammas salasul lati hiya fil akhirati, adapun tiga yang akan ditimpakan di akhirat, fahaulu yaumal qiyamati, haul itu huru hara. Apa itu? Dino kiamat, huru hara apa namanya ya? Pokoknya kiamat itu idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau bumi ini digoncang dengan goncangan sekuat-kuatnya goncangan. Gejlek dikit aja orang pada pontang-panting nih, lagi nonton TV di dalam langsung lari keluar. Wah, apa ini gempa, padahal gempa itu cuman bumi mungkin puterannya ibarat naik motor nggak ada polisi dulu dikit, grudik. Nah, padahal kalau kiamat itu bumi tuh celak-celak. Dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha.
Kalau bumi digoncang dengan sekuat-kuatnya goncang, sehingga diobiak-obiak itu kan wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban isinya. Apa yang ada dalam bumi dalam keluar semua. Wih, itu Quran yang bilang pasti benar. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Orang-orang saling bingung, saling bertanya, waduh ada apa ini. Kalau gempa biasanya cuma inilah, kok begini? Wah, wis itu kiamat. Nah, orang yang serakah akan ngalami itu. Kalau dia panjang umur, ai fahiya umurun, artinya urusan mukhawwafatun atau makhufatun, yang menakutkan, wa mubzi'atun, dan mengagetkan, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Yang pertama itu. Yang kedua, wala hisabus syadidu, hisab yang sulit. Wa huwa, artinya hisabul munaqasyah, hisab yang sangat berat. Ibarat pengadilan, kalau langsung diputus udah selesai kan. Nah kalau di pengadilan ruwih, kayak dulu kasus kopi sianida, sidang mulu. Ini kayaknya yang kasus ini juga kayaknya riweh lagi, yang Cirebon itu riweh lagi. Wal hasratu tawilatu, wal hasratu, dan penyesalan at-tawilatu, yang berkepanjangan. Ai al-huznu, artinya penyesalan, al-madidu, yang panjang. Bisa babit ta'abis syadidi, dengan sebab permainan yang sulit. Maksudnya permainan sulit itu ia lebih memilih dunia dan sama sekali melupakan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.